Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Diantula, NPM 5019086 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas rendah pada kurikulum 2013. Video ini adalah mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Pati Agusti Satria, Magister Pendidikan. Dan langsung saja kita ke video pembahasan. Mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tematik diartikan sebagai berkenaan dengan tema. Sedangkan kata tema itu sendiri berarti pokok pikiran atau dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah, dan sebagainya. Tema juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah diuraikan atau ditempatkan. Sedangkan pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik juga dapat diartikan sebagai program pembelajaran yang berangkat dari satu tema atau topik tertentu dan kemudian dielaborasi dari berbagai aspek atau ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu atau integrated introduction yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Selanjutnya, model integratif adalah suatu model pembelajaran yang bersifat induktif secara konseptual berdasarkan aliran konstruktivisme dalam hal belajar. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Yang pertama adalah landasan filosofis yang terdiri dari proaktivisme. Proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Ada konstruktivisme, anak mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Dan juga humanisme, melihat siswa dari segi keunikan, kekhasan, potensi, dan motivasi yang dimiliki siswa. Selanjutnya, landasan psikologis. Psikologis perkembangan untuk menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada anak didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan anak didik. Dan juga landasan yuridis. Pembelajaran tematik yang diimplementasikan di sekolah dasar tidak terlepas dari kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 5 pasal 1b yang menyatakan bahwa setiap peserta didik dalam setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Prinsip pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memiliki materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran.
dapat dipadukan dengan satu tema, selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Kelima, materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Karakteristik pembelajaran tematik sebagai suatu model. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik tertentu, diantaranya yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman langsung, yang tiga pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, empat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, enam hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Model pembelajaran tematik integratif. Menurut Abdul Majid, ada 3 model pembelajaran tematik terpadu yang dipilih dan dikembangkan di program pendidikan guru sekolah, yaitu model keterhubungan, model jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Yang pertama, model keterhubungan atau augmented adalah model pembelajaran yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu bidang studi. Yang kedua, model jaring laba-laba atau WIB merupakan model pembelajaran terpadu menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangan dimulai dengan menentukan tema. Yang ketiga, model keterpaduan atau integrate merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Kelebihannya yang pertama menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan persoalan yang dihadapinya. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. 6. Memiliki sikap, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Kekurangan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, daya kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. 2 adalah pengembang kreativitas akademik, menuntut keterampilan belajar siswa yang baik dalam aspek toleransi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. 4. Pembelajaran tematik memerlukan sistem pengukuran dan penilaian atau objek indikator prosedur yang terpadu. 5. Pembelajaran tematik tidak menggunakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya kita bahas tentang perencanaan pembelajaran tematik integratif pada kelas rendah. Dalam perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3 pada kurikulum 2013, mata pelajaran IPA dan IPS yang ditiadakan dan dileburkan ke dalam mata pelajaran lain. Dalam penyajiannya memakai pendekatan tematik di mana di kelas rendah terdapat 8 tema, di semester 1 4 tema, dan di semester 2 4 tema. Dan pembelajaran baik kelas rendah dan tinggi tetap 6 pembelajaran. Untuk alokasi waktu, kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, sampai 34 jam per minggu.